Jaringan otot. Apa sebenarnya jaringan otot itu ya? Jaringan otot adalah kumpulan dari sel-sel otot yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sama halnya dengan jaringan yang sebelumnya yang sudah ada di video, yaitu jaringan epitel. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai jaringan otot. Seperti di awal tadi, saya sudah menjelaskan pengertian dari jaringan otot ya. Jaringan otot itu sendiri kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, bagaimana gambaran dari jaringan otot itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa gambarannya. Ini contoh jaringan otot polos, kemudian jaringan otot lurik atau rangka, dan jaringan otot jantung. Jadi, jenis-jenis jaringan otot pada hewan ini berdasarkan bentuk dan fungsinya itu ada 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah jaringan otot polos, kedua jaringan otot lurik atau rangka, dan yang ketiga jaringan otot jantung. Dan biasanya di soal kelas 11 SMA di sekolah, ujian sekolah, atau di beberapa soal PTN, biasanya untuk materi jaringan otot yang ketiga ini itu ditanya persamaannya apa, perbedaannya apa, sifatnya gimana, dan lokasinya di mana. Dan jangan khawatir ya, di video ini akan dijelaskan, dipermudah sehingga kalau ada soal-soal tentang yang tadi bisa dipahami dan dijawab dengan mudah pastinya. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis jaringan otot. Nah, yang pertama kita mulai dari jaringan otot polos. Nih, ada gambarnya ya. Nah, kita perhatikan di sini jaringan otot polos itu bentuknya seperti benang gelendong ya. Ujungnya itu ada titik tumpu, dia seperti memipih panjang gitu ya. Kemudian dia punya jumlah nukleus itu 1 untuk 1 sel. 1 nukleus per sel. Jadi kalau misalnya untuk menghitung jumlah selnya itu gampang saja. Lihat aja nukleusnya ada berapa. Kalau ada 5 berarti selnya itu ada 5. Seperti itu dia. Kemudian biasanya si jaringan otot polos ini sesuai dengan namanya polos karena dia tidak memiliki yang namanya butiran-butiran atau pita terang atau pita gelap. Dia tidak memiliki yang namanya aktin dan miosin. Kemudian biasanya lokasinya itu di organ-organ dalam ya, seperti di usus halus, di lambung ya. Kemudian sifat kerjanya itu adalah involuntar. Involuntar itu artinya dia pekerjaannya diatur oleh saraf tidak sadar. Artinya dia bekerja tanpa kita sadari ya. Itu arti daripada involuntar. Oh iya, ada yang ketinggalan. Untuk letak dari nukleus pada jaringan otot polos ini, dia nukleusnya itu di sentral atau di pusat ya. Yang kedua, jaringan otot lurik atau rangka. Nah, sesuai dengan namanya ya, otot lurik. Berarti lurik itu adalah aktin dan miosin. Aktin itu serabut otot yang tipis, terang, sementara miosin serabut otot yang tebal dan gelap. Nah, kita lihat perbedaannya dengan yang otot polos tadi ya. Kalau dia di lurik atau di rangka, nukleusnya itu per sel itu banyak, lebih dari 1 ya. Kemudian letaknya itu di tepi atau di pinggir. Nah, bentuk selnya si jaringan otot lurik ini itu bentuknya itu silindris atau batangan yang memanjang seperti pada gambar ya. Nah, jadi kalau misalnya penentu daripada jumlah sel pada jaringan yang kedua ini nggak bisa dari nukleus karena kan per selnya itu banyak nukleusnya. Beda dengan si otot polos tadi. Otot polos itu kita bisa menghitung jumlah sel itu dari jumlah nukleusnya. Berikutnya untuk yang jaringan otot lurik ini
sesuai dengan namanya terdapat di rangka, berarti terdapat di alat gerak, di kaki, di tangan ya. Berikutnya lagi, sifat kerjanya itu volunteer. Volunteer itu artinya bekerja diatur oleh saraf sadar. Jadi kita bisa menyadari untuk yang nomor 2 ini. Makanya tangan kan bisa kita sadar untuk menggerakkan, kaki juga kita sadar untuk menggerakkan. Tapi walaupun seperti itu, sifat kerjanya dia mudah lelah. Ya, mudah lelah, mudah capek. Yang ketiga, jaringan otot jantung. Nah, ini sangat spesifik karena memang hanya ditemukan pada jantung saja. Kita lihat karakteristik sekaligus perbedaan dengan yang kedua tadi ya. Nah, untuk jaringan yang ketiga ini, jaringan otot jantung, itu bentuknya sama dengan nomor 2. Bentuk selnya itu silindris memanjang dan sama dengan nomor 2 memiliki aktin dan miosin. Jadi punya protein serabut otot yang terang aktin dan yang gelap miosin. Nah, berikutnya bedanya dengan si nomor 2, beda antara otot jantung dengan otot lurik itu adalah dari segi percabangan. Jadi si nomor 3 ini, jaringan otot jantung ini dia punya percabangan. Sementara si nomor 2, jaringan otot lurik tidak memiliki percabangan. Ya. Kemudian sifat kerja dari jaringan otot jantung ini sama dengan nomor 1, otot polos. Sama-sama involunter, artinya bekerja diatur oleh saraf tidak sadar. Makanya jantung itu tidak bisa kita perintah semaunya kita. Hari ini berhenti ya, atau 5 menit lagi istirahat dulu ya, nggak bisa ya. Itu dia maksudnya involunter. Beda dengan nomor 2, otot lurik atau rangka itu volunter. Dapat bekerja sesuai dengan kemauan kita. Baik,